Bismillahirrahmanirrahim. Dallatis surah ala ma ya'ti. Surat memberikan informasi hal-hal sebagai berikut. Gitu. Pertama, a'tallahu azza wa jalla nabiyahu Muhammadan sallallahu alaihi wasallam manaqiba kasirotan. Allah memberikan kepada Nabi Muhammad manaqib. Kita sering mendengar manaqib kasirotan. Manaqib di sini artinya kebaikan. Kebaikan yang banyak. Pada mulanya manaqib mufradnya manqab. Manqab artinya bukit. Bukit itu sendiri simbol. Simbol apa? Simbol tantangan. Simbol tantangan. Gimana nih memahaminya? Seseorang yang ingin menjadi sufi, dia harus melewati manqobah, bukit. Bukit apa? Bukit tantangan. Tuh. Bukit identik dengan tantangan, tantangan identik dengan kesulitan. Oke. Dalam konteks sufi, apa itu tantangan-tantangan itu? Pertama, dia harus taubat. Tantangan. Kedua, harus sabar. Ketiga, harus zuhud. Itu tahunan. Istilah teknis dalam sufi itu manqab. Maka dibahasa matengkan dalam terminologi barat, namanya station. Stasiun-stasiun. Step-step tahapan. Betapapun bahwa station manqobah artinya bukit dalam konteks harfiah identik dengan tantangan, maka Allah memberikan barang berharga di balik tantangan. Hidup kalau nggak ada tantangan, hampa. Semua itu. Di dunia militer, jadi seorang jenderal, dia harus melewati tantangan. Maka dalam redaksi ini, Al-Kausar sebenarnya nikmat yang banyak. Nikmat itu bukan sesuatu keindahan, kebahagiaan yang dibagi-bagi secara cuma-cuma. Tapi harus lewat tantangan. Seorang yang ingin mencapai gelar, degree tertentu, kan lewat tantangan. Nah, ini mufasir membahasakan dalam menjelaskan inna a'tayna kal kausar, Allah memberikan kepada engkau nikmat yang banyak. Tuh, dipahami nikmat itu harus bermula dari tantangan. Maka disebut manaqib kasirah. Itu manaqib. Ada manaqib Syekh Abdul Qadir Jailani. Ada manaqib Hasan Sazali. Sufi, istilah sufi. Ya. Dan kita menjadi punya jati diri yang sekarang ini, jangan dikira nggak lewat tantangan. Masa muda tantangan apa enggak? Tantangan. Pak Edi jadi orang soleh sekarang ini nggak mungkin. Nggak mungkin nggak lewat tantangan. Gitu kurang lebih. Oh, sekarang udah lebih soleh dari Syekh Abdul Qadir Jailani. Amin, amin. Ya, boleh diliatin fotonya itu.
Apalagi wa khairan kasiran aziman balighon. Al-Kausar itu kebaikan yang banyak. Udah banyak besar. Udah besar baligh. Kita kenal balaghah itu udah ungkapan puncak bahasa. Sampai pada puncak apa saja selalu dipakai kata-kata baligh. Bahasa yang indah, oh baligh. Tambahin lagi di sini balighon had dan nihayah. Sampai batas nihayah. Nihayah sama dengan muntaha. Nabi mencapai puncak ketinggian baik secara rohani maupun secara fisik, jasmani. Maka puncak ketinggian itu dalam alam semesta ini disebut sidrah muntaha. Tuh, muntaha sama dengan an-nihayah. Dari pendekatan bahasa, sidrah muntaha paling tinggi dan di atas itu udah nggak ada ruang lagi. Aduh, luar biasa itu. Wa minhu nahrun fil jannah. Di antara kebaikan yang banyak sekali itu di antaranya adalah sungai di surga, diberi sungai. Kamar wal Bukhari wa Muslim wa Ahmad wa Turmuzi an Anas, seperti dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari, Imam Muslim, Imam Ahmad, Imam Turmuzi dari Anas. Warad Turmuzi aidan, dalam hadis lain secara khusus Imam Turmuzi meriwayatkan dari Ibnu Umar qala. Ibnu Umar berkata, apa kata Ibnu Umar? Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, al-kausaru nahrun fil jannah. Kausar itu adalah sungai. Di mana? Di surga. Hafatahu min zahab. Dua tepinya terbuat dari emas. Emas. Ada emas Jamal, ada emas Toto, ada segala macam emas. Bapak Ibu, coba kita membantu bayangan. Sekarang udah modern. Sekarang lagi ada merata perbaikan gorong-gorong. Pondok Cabe, Cirenduk, Masya Allah macetnya. Rupanya Ciputat, Pasar Jumat juga gitu. Mana dia teknologinya? Tinggal gali tanahnya, gorong-gorongnya udah dicetak. Ya dah? Coba bayangkan. Kalau sungai yang disebut Kausar diberikan oleh Allah pada Nabi Muhammad, dua sisinya saja emas. Berarti dasarnya juga emas. Emas luar biasa. Jadi emas Freeport itu yang luar biasa, tontonan dibanding nanti apa itu Telaga Kausar nggak seberapa. Oke. Wa majrahu 'ala durri wal yakut. Sementara ini dia. Majrahu tadi artinya tempat mengalir. Berarti ini dasarnya. Itu ada mutiara-mutiara dan batu mulia yang namanya yakut. Turbatuhu atyabu minal miski. Turba abu. Pasir. Kerikil. Kerikilnya wangi. Lebih wangi dari minyak misik. Minyak misik itu minyak nomor 1. Dari sejak zaman jahiliyah itu sudah ada, dikenal. Minyak paling wangi, minyak misik. Dan pada waktu itu, minyak misik itu dibuat dari darah kijang. Tuh, dulu belajar balaghah ketemu. Ya, fa innal miska ba'du damil ghazal. Wa ma'uhu ahla minal asal. Airnya lebih manis dari madu. Wa abyad minas salji, lebih putih dari es. Wa qala, kemudian Ibnu Umar berkata, haza hadisun hasanun sahih. Hadis sahih. Wa qila innahu, ada juga yang mengatakan bahwa Al-Kausar itu haudun Nabi. Telaga
telaga ya. Fil mauqif. Nah, ini apa maksudnya? Haudun Nabi sallallahu alaihi wasallam fil mauqif. Mauqif yang pertama bisa jadi nama kitab, buku yang memuat hadis Imam Turmuzi tentang Al-Kautsar, menjelaskan bahwa di sana dijelaskan hadisnya itu Al-Kautsar adalah telaga. Nah, kita kompromikan satu informasi sungai. Sungai saking lebarnya itu jadi kayak telaga. Oke. Kama jaa fi hadis Muslim al-mutaqaddim an Anas. Seperti dijelaskan dalam hadis Muslim dari Anas di atas. Wa hadzanil qaulani huma asahhul aqwal. Dua pendapat ini, yakni satu bilang sungai, satu bilang telaga, ini hadis paling sahih. Fayakunul kausar syamilan nahran fil jannah. Maka Al-Kautsar itu mencakup sungai di dalam surga. Wahaudon, dan juga tuh mengandung makna telaga. Taridu alaihi ummatun Nabi sallallahu alaihi wasallam yaumul qiyamah. Pada berdatangan umat Nabi ke telaga dimaksud pada hari kiamat. Nah, saya dulu juga jadi perang pikiran. Satu sisi informasinya di surga. Terus umat pada hari kiamat. Lah hari kiamat kan belum surga. Kiamat terus kebangkitan. Itu saja 40.000 tahun. Terus baru ada mahsyar, ada hisab, baru ada jannah. Gimana nih? Nanti kalau tidak salah kita ada keterangan. Saat kiamat itu sungai diturunkan oleh Allah ke dunia. Itu saat-saat genting sangat hausnya. Manusia semua diturunkan khusus buat umat Nabi Muhammad. Pada minum. Minum sedikit saja udah selamanya nggak haus. Jangan bayangkan ukurnya lewat akal kita. Habis itu nggak minum-minum. Itu menginformasikan tentang kasih sayang Allah yang ditaruh di telaga Kautsar. Udah begitu. Ya. Apa artinya? Luar biasanya kasih sayang Allah kepada umat Nabi Muhammad melalui Nabi Muhammad. Nabi Muhammad dikasih barang namanya Al-Kautsar. Lalu Nabi Muhammad SAW itu kasih lagi kepada umatnya. Dikasih pada saat umatnya sangat-sangat membutuhkan. Kedua, amarallahu ta'ala nabiyahu sallallahu alaihi wasallam wa ummatah. Allah memerintahkan Nabi Muhammad dan umatnya biada'is salawatil mafruḍah, untuk menunaikan sholat fardu, sholat fardu, wan nawafil, dan sholat sunat, khalisatan liwajhillah, ikhlas semata-mata karena Allah. Itu pada ayat yang berbunyi fasolli, sholatlah. Tidak hanya sholat Idul Adha saja, tidak hanya sholat fardu saja, tidak hanya sholat sunat saja, semua sholat. Bahkan stressing ayat pada fasolli li rabbika bukan soal sholatnya saja, tetapi li rabbika itu stressingnya. Sholat yang dilakukan baik sunat maupun fardu harus semata-mata, ikhlas semata-mata karena Allah. Maka ditegaskan li rabbika. Duna musyarakati ahadin siwa. Tanpa disertai
oleh tujuan kepada siapapun selainnya. Wa amarahum aidan bizibhil manasik. Pada surat ini juga Allah memerintahkan mereka, Nabi Muhammad dan para umatnya, yaitu kita, untuk menyembelih manasik sembelihan. Mimma yuhda, yang kemudian dihadiahkan. Ini bukan dihadiahkan dalam artian harfiah yang kita paham. Yuhda disembelih artinya. Ya. Hatta apa di Al-Qur'an itu yang al-hadyu itu. Itu dia korban. Ilal haram, kepada haram Makkah. Mimma yuhda ilal harami wal adhahi. Saya ulangi. Wa amarahum aidan bizhabil manasik. Nah, ini dam. Ya. Yuhda yang dibawa saat menuju haram, yakni baik umrah maupun haji, saat haji. Apalagi wal adhahi, kurban. Wajami zabaih, jabaih, dan semua sembelihan. Lagi-lagi stressingnya lillah. Mau akikah, konsentrasikan keikhlasan, niat lillah. Mau apa namanya, menyembelih kurban, mau menyembelih dam, mau menyembelih apa itu, dam kan ada dam nusuk namanya, dam ibadah. Dua, dam karena melanggar. Nah, semua itu sembelihan namanya. Surat ini menegaskan bukan cuma sholat li rabbil alamin, li rabbika, tetapi ketika menyembelih juga li rabbik. Masuk nyembelihan akikah. Nah, ini wajami azabaih lillah, semua sembelihan. Wa alasmillah wahdah, atas dasar, atas nama Allah. Maka pada praktek menyembelih ya bismillah. Kalau enggak bismillah, namanya bangke. Enggak boleh dimakan. Wa alasmillahi wahdah la syarikalah. Semua ini simpulkan pada ayat yang berbunyi fasholli li rabbika wanhar. Kalau disusun secara nahwu, fasholli wanhar li rabbika. Terus karena kebutuhan sajak, ya, jadinya fasholli li rabbika wanhar, supaya akhirnya sama, abtar, wanhar. Gitu. Ya. Selesai. Nomor 2. Nomor 3. Inna mubghidin nabi sallallahu alaihi wasallam wa ma ja'a bihi min syar'i rabbih humu. Ini khobar dari inna. Humul munqati'un an khairid dunya wal akhirah. Orang-orang yang memusuhi Nabi, mubghid memarahi, memusuhi. Dan memusuhi apa yang dibawa oleh Nabi berupa syariatnya, justru mereka itu yang terputus dari dua kebaikan, dunia dan akhirat. Jadi hemat saya emang nggak ada satu potong ayat pun yang tidak aktual. Ini saja kalau dihubungkan dengan fenomena bangsa yang lagi hiruk pikuk, ini siapa yang lillah, siapa yang li ghairillah udah ketahuan. Ketahuan.
Maka fasholli li rabbika bukan cuma sholat saja, apalagi ketika dihubungkan hakikat sholat itu yang setelah salam. Yang setelah salam adalah hiruk pikuk kehidupan, itu sholat. Karena setelah salam, semua hiruk pikuk harus dilakukan dengan lillah. Bahasanya kita dengar dari capres itu, tawakal, tawakal. Apapun kata mereka, luar biasa. Itu mudah-mudahan terus dimantapkan lirobiknya. Walladzina la yabqa lahum zikrun masmu'un ba'da mautihim. Di antara keterputusan kebaikan mereka yang memusuhi Nabi adalah mereka setelah mati udah nggak punya sebutan. Nggak punya sebutan. Justru Nabi yang punya sebutan sampai akhir zaman. Di mana disebut Allah, di situ disebut Nabi. Tuh secara harfiah saja begitu. Belum lagi terkait syariatnya. Kita termasuk orang umat yang tak bertemu dengan Nabi. Tapi begitu menjadi darah daging umat. Menjadi Nabi itu dan ajarannya menjadi bagian dari darah dagingnya. Kan luar biasa ketidakterputusan. Sebutan Nabi. Li'annahum lam yu'minu birasalatil haq. Kenapa mereka putus? Karena mereka tidak iman kepada misi, risalah, ajaran, kebenaran yang dibawa oleh Nabi. Oleh karena itu kenapa bangsa berselisih? Karena standarnya bukan kebenaran. Standarnya kekuasaan. Kekuasaan kalau sudah luar biasa, nah itu nggak ngelihat kebenaran. Ya. Walam ya'malu min ajlil haq. Lebih dari itu bukan tidak iman dan menerima kebenaran, tapi tidak mengamalkan atau tidak beraktivitas yang malu demi kebenaran. Wal khair al mahad lillah, dan kebaikan dan kebenaran yang murni. Bagaimana itu kebenaran, kebaikan yang murni? Lillahi subhanahu wa ta'ala. Melakukan segala aktivitas murni karena Allah. Hadza wa qad zakara Ar-Razi rahimahullah. Ini semua disebut oleh Imam Ar-Razi dalam tafsirnya Mafatihul Ghaib. Anna hadhihi surah, bahwa surat ini kat tatimmah lima qablaha minas suwar. Menjadi penutup, menjadi penyempurna bagi surat-surat sebelumnya. Udah kebayang? Ketika surat ini awalnya berbunyi inna a'toina kal kausar, disebut sebagai penyempurna surat-surat sebelumnya. Surat-surat sebelumnya kan nikmat, nggak bisa dihitung, banyak sekali. Surat ini menyebut dan mengurai pada kata al-kausar gitu. Wakal asli, dan menjadi dasar, sumber boleh. Lima ba'daha minas suwar. Jadi terkait dengan surat sebelumnya, Al-Kausar sebagai penyempurna. Terhubung dengan surat sesudahnya, maka Al-Kausar menjadi dasar. Itu asli. Wa aurada ma syarafallahu bihi nabiyahu Muhammadan. Surat ini juga menyebutkan, aurada mendatangkan kemuliaan yang Allah berikan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ummatahu, dan umatnya, minal fadail, berupa karunia, wal mazaya, dan kelebihan bila dibanding dengan umat yang lain, wal manaqib, serta manaqib yang tadi sudah dijelaskan fi suratil adha,
Adha yani wadduha wal insyirah wattin wal alaq wal qadar wal bayyinah waz zilzal wal adiyat wal qari'ah wat takasur wal asr wal humaza wal fil wa quraish summal kausar. Fal yarji ilaihi, kita disuruh amati lagi yang tadi disebutkan. Fa innahu kalamun ra'i, kata Imam Ar-Razi, itu kalam. Pada Al-Kausar maksudnya ra'i'. Ra'i' artinya bukan cuma indah, tapi padat, berisi. Sehingga dia berani mengatakan bahwa Al-Kausar ini merupakan penyempurna, berisi semua yang diceritakan di dalam surat-surat sebelumnya dari yang disebutkan dari Ad-Duha sampai Al-Kausar itu sendiri. Dalam kurung tafsir Ar-Razi. Waruya an Ali radhiyallahu anhu. Ali meriwayatkan Bima kharrajahu Daraqutni, yang dikeluarkan oleh Imam Daraqutni fi qaulihi ta'ala, terkait firman-Nya yang berbunyi washolli li rabbika wanhar. Qala, maka Imam Daraqutni berkata wad'ul yamin ala shimal fis shalah, meletakkan tangan kanan di atas tangan kiri di dalam sholat. Maksudnya fasholli li rabbika wanhar, kata Imam Daraqutni, ada isyarat. Oh, ini isyarat orang soleh. Maka ada tafsir namanya tafsir isyari. Dia menangkap itu menyuruh meletakkan tangan kanan di atas tangan kiri saat sholat gitu. Itu fasholli li rabbika wanhar. Wa qad ikhtalafal Malikiyah fi hazihil hay'ah. Sementara Imam Malik dan mazhab Malikiyah berbeda pendapat dalam konteks ini. Was-sahih kama qala al-Qurtubi, yang benar seperti dikatakan oleh Imam Qurtubi, annal musolli yaf'alu dzalika fil faridah wan nafilah. Sementara orang sholat, kata Imam Qurtubi ini, melakukan hal itu dalam sholat baik fardu maupun sunat, li'annahu sabata, karena itu dilakukan, ditetapkan, dijumpai anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wada'a yadahul yumna 'alal yusra, meletakkan tangan kanan di atas tangan kiri. Min hadis Wa'il ibni Hajar wa ghairihi, yang diterangkan di dalam hadis Ibnu Hajar dan lain-lainnya. Wabihi qala Malik wa Ahmad, seperti itu juga yang dikatakan oleh Imam Malik, Imam Ahmad, Imam Ishaq, Imam Syafi'i, dan imam-imam yang lain yang sependapat. Wastahabba jamaah irsalul yad. Nih. Sementara ada kelompok yang lain kalau sholat itu tidak meletakkan tangan kanan di atas tangan kiri, di bawah dada, di atas pusat. Ada juga yang persis. Ada yang tidak begitu. Bagaimana? Bil irsal. Irsal artinya mengurai. Dalam konteks ini maknanya tidak sedekap. Tangannya turun ke bawah. Turun. Dan kadang kalau kita kebetulan ketemu yang begitu tuh waktu di Mekah. Ada orang di sebelah saya itu sholatnya nggak sedekap. Maka feeling saya, oh iya memang ada hadisnya. Gitu, bil irsal, irsalil yad. Iya, ini diambil dari tafsir Qurtubi. Wal mawadhi alladhi tudau alaihil yad mukhtalafun fih.
Sementara tempat persis di mana tangan kanan diletakkan di atas tangan kiri, itu juga diperselisihkan. Ada yang di bawah dada. Ada yang persis di pusat. Ada yang di bawah pusat. Bahkan ada yang di atas dada. Ada lagi yang ekstrim, wanhar. Wanhar itu artinya nyekek. Jadi Allahu Akbar. Nah, di sini. Itu dia maknanya harfiah. Itu yang dimaksud mukhtalafun fihi. Jadi Bapak Ibu kalau pergi haji kebetulan ada orang dakapnya di sini. Oh iya, itu dia. Wasolli lirabbika wanhar. Wanhar itu pada mulanya, makanya hari nahar, itu korban. Korban itu memotong. Memotong itu di leher. Maka dia begini. Kalau ada kalimat naharo, maka dia artinya begini. Mencekek. Ada yang begitu. Inilah yang dimaksud mukhtalaf. Ya. Parwiya an Ali bin Abi Thalib annahu wada'ahuma ala sadr. Sementara yang diriwayatkan oleh Ali bin Abi Thalib itu dia meletakkan kedua tangannya di dada. Dada kita punya dada semuanya. Ya, waqala Sa'id bin Jabir. Kata Sa'id bin Jabir dan Ahmad bin Hambal, fauqas surrah, di atas pusat. Atas pusat di bawah dada. Ya. Waqala la ba'sa in kana tahta surrah. Enggak apa-apa kalau diletakkannya di bawah pusat. Di bawah pusat kayak main-main. Merasa kita gitu. Karena kita enggak di situ. Wa amma raf'ul yadain fit takbir, adapun mengangkat dua tangan saat takbir indal iftitah ketika mulai sholat, yakni takbiratul ihram. Terus angkat tangan saat mau ruku, angkat tangan warraf yani ruku was sujud, bangun dari ruku dan sujud, pamukhtalafun fihi, juga diperselisihkan. Jadi ada ketemu hadis lain. Karena Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam iza kabbara, apabila bertakbir, takbiratul ihram, rafa'a yadaihi. Itu tempat angkat dua tangan dalam sholat yang sunnah itu ada 4. Pertama, iza kabbara rafa'a yadaihi. Yang kedua, iza arada ayyarka, mau ruku, Allahu Akbar. Ketiga, bangkit dari ruku, Sami Allahu liman hamidah. Yang keempat, tempat sunnah mengangkat dua tangan, yaitu ketika bangkit dari sujud tasyahud awal. Tasyahud awal 3 rakaat atau yang 4 rakaat ada tasyahud awal, bangkit. Allahu Akbar, tuh angkat. Lalu kalau diperhatikan, ada juga yang bukan itu. Apa itu? Saya mengamati ada yang bangkit, bukan bangkit, mau ruku. Mau ruku dia nggak angkat tangan. Langsung aja. Oke, itulah yang dimaksud famukhtalaf fihi aidan. Was-shawab ma fis sahihain min hadis Ibnu Umar. Yang benar adalah hadis yang diriwayatkan oleh Ibnu Umar. Dia berkata, "Ra'aitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam." Ini dia nih. Idza qama ila shalah rafa'a yadayhi. Apabila berdiri mau sholat, nih takbiratul ihram, angkat dua tangan. Hatta takuna hazwa mankibaihi. Posisi angkat tangan yang benar itu selurus dua pundaknya. Bahkan nanti dalam hadis yang lain, itu jempolnya sini posisi ujung telinga. Ini tangan ke depan, telapak tangan.
bukan begini. Ya. Tuh, sedapat mungkin diusahakan lurus dua pundak. Oke, Allahu Akbar. Tuh, yang dimaksud hatta takuna hazwa mankibaihi. Mankib pundak. Summa yukabbir, kemudian dia bertakbir, Allahu Akbar. Wa kana yaf'alu dzalika, hal itu juga dilakukan hina yukabbiru lirruku. Udah, mau ruku. Allahu Akbar. Tuh ruku. Wa yaf'alu dzalika hina yarfa' ra'sahu minar ruku. Hal itu juga dilakukan saat bangkit dari ruku. Sami Allahu liman hamidah. Wa yaqulu sami Allahu liman hamidah. Wala yaf'alu dzalika hina yarfa' ra'sahu minas sujud. Nah ini. Dan tidak dilakukan hal itu ketika mengangkat kepalanya dari sujud. Sujud. Paham? Sujud. Subhana rabbiyal a'la. Terus bangun. Itu maka gak ngangkat dua tangan. Kan biasa tuh imam. Allahu Akbar. Sujud lagi. Allahu Akbar. Bangun lagi. Allahu Akbar. Itu mah enggak. Alhamdulillah. Ya. Udah pas itu. Kalau Ibnul Munzir. Ibnul Munzir berkata. Wahadha qaulul Lais ibni Sa'ad. Ini adalah kata-kata Lais bin Sa'ad. Wa Syafi'i wa Ahmad wa Ishaq wa Abi Thawr. Kata-kata maksudnya pendapat ya. Wahaka Ibnu Wahbin an Malik hadzal qaul. Demikian juga yang diceritakan oleh Ibnu Wahab dari Malik. Wabihi aqulu. Atas dasar itu aku berkata, ini kata Wahab. Li'annahu sabit an Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Itu dia yang ditemukan, yang sabit, yang tetap, yang ada dari Rasulullah. Wa qalat ta'ifah yarfa'ul musalli yadaihi hina yaftatihus shalah. Ada sekelompok orang juga berpendapat seorang musolli sholat, orang yang sholat mengangkat kedua tangannya saat membuka sholat, yakni takbiratul ihram. Wala yarfa'u fi maswazalika. Selain itu enggak ada yang pakai angkat tangan. Menurut ini angkat tangan tempatnya cuma satu, yaitu ketika takbiratul ihram. Hadza qaulu Sufyan ats-Tsauri wa ashabur. Ini pendapat Imam Ats-Tsauri dan lain-lain. Iya. Oke, selesai. Selesai Pak Jamal nih. Jamalnya lagi masak. Lagi bikin kopi kayaknya nih. Baik ya, terima kasih Ustadz atas pemaparan materi ini. Selanjutnya kita buka termin tanya jawab. Jadi tema kita pada pagi hari ini Fiqhul Ayat Awil Ahkam surat besar. Silakan bagi Bapak dan Ibu yang ingin bertanya. Dimulai dengan Pak Edi. Silakan Pak Haji. Baik, Pak Ustadz, menilik dari keterangan yang terakhir tadi, apakah boleh kita mengerjakan misalkan pada waktu subuh kita cuma melakukan satu gerakan angkat tangan saja, yang lainnya tidak. Tapi pada sholat yang lainnya kita mengerjakan juga misalkan dengan angkat tangan pada saat seperti yang diajarkan tadi. Jadi tidak hanya satu angkat tangan saja. Itu bagaimana Pak Ustadz, menurut Pak Ustadz? Sebab dari beberapa keterangan ini kan bisa terjadi cuma satu kali angkat tangan. Ini kalau udah, kalau
Jawaban Pak Jamal, orang nggak sholat aja boleh. Nah, artinya apakah hanya mengikuti satu mazhab aja atau satu bukan mazhab, tapi satu keterangan dari para ahli itu apakah sudah cukup syah begitu, atau mengikuti dari beberapa keterangan itu juga apakah tidak menyalahi aturan itu maksudnya. Udah. Yang pertama, hukumnya sunnah. Satu. Yang kedua, posisi pikiran fikih kita di mana? Kalau posisi pikiran fikih kita di yang empat-empatnya, ada 4 tempat angkat tangan, harus konsisten. Tuh. Tapi mundur lagi kan hukumnya sunnah. Betapapun sunnah. Kalau sudah berada dalam posisi pikiran tertentu, nah harus konsisten. Kalau tidak konsisten, istilah fikihnya namanya talfik. Talfik itu ya nggak konsisten. Kadang pakai mazhab ini, kadang pakai ini, kadang pakai itu. Maka menurut hukum fikih itu kategorinya mazmum. Mazmum. Mazmum artinya tercela. Kita prasmanan. Mejanya lebar. Posisi kita di sebelah kiri meja itu dulu yang kita ambil yang dekat. Nah, sesuai fikih posisi tuh fisik. Demikian juga posisi pikiran. Kalau ada di sebelah kiri meja secara fisik, jangan ngambil yang di sana. Apalagi mejanya lebar, mungkin dia ekstrimnya ngambil bangku dulu. Supaya bisa menjangkau yang di sana. Itu para ulama memberikan gambaran makna talfik yang hukumnya mazmum, tercela. Ya. Oke. Kalau memang mau ngambil yang di depan sana, bagian kanan, posisi kita pedal kiri jauh, nanti pada saatnya. Ketika kita berada dalam posisi itu. Oh, kalau begitu boleh dong. Iya, pada saatnya boleh. Mana modelnya? Posisi pikiran fikih kita, sentuhan laki-laki sama perempuan yang bukan mahram, batal. Tuh di sini posisinya. Dan nanti sono kalau lagi tawaf boleh nggak batal. Sebab di tanah suci itu kan tak berlaku mazhab. Di sini sholat berjamaah laki perempuan di belakang, nggak boleh di samping. Tapi kalau di Masjidil Haram boleh. Tuh ada posisinya. Oh, boleh jadi itu menjadi celak. Ada celak. Ya, bahkan bukan celak saja dalam konteks ilustrasi sholat berjamaah antara laki dan perempuan itu menyalahi sunnah. Iya, bagus pertanyaannya. Ada lagi yang lain. Bahkan di yang lainnya. Oh, tidak ada satu. Satun. Biasanya Kalau tidak ada, kita bisa lanjut ke materi berikutnya nih sedikit lagi. Gimana? Al-Asr. Bukan sih, Al-Kafir. Hah? Al-Kafir. Oh iya. Al apa? kafirun. Al-Kafirnya.